Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pembahasan yang berikutnya. Hari ini kita akan sedikit membahas tentang masalah zihar. Apa itu zihar? Secara bahasa zihar boleh diartikan adalah punggung. Secara syar'i adalah ucapan seorang suami kepada istrinya dengan menyamakan sang istri kepada orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi oleh sang suami. Dan zihar ini sudah berlaku sebelum masa Rasulullah SAW. Dan sebelum masa Rasulullah SAW, zihar ini terhitung adalah tolak 3. Sehingga seorang suami yang mengucapkan zihar kepada istrinya itu menandakan bahwa suaminya mentalak secara bain atau talak 3 kepada sang istri dan tidak mungkin kembali lagi. Sehingga ada satu kejadian, seorang sahabiah yang bernama Khallah sedang sujud, kemudian fa'ajabathu azizatuhu, yang sujudnya itu menyebabkan sang suami bersyahwat kepada Khallah. Akhirnya setelah itu Khallah diajak berhubungan oleh sang suami, tetapi Khallah menolaknya. Ketika Khallah menolaknya, akhirnya sang suami pun mengucapkan anti alayya ka zahri ummi. Engkau di sisi saya, menurut pandangan saya, ka zahri ummi, sebagaimana punggung daripada ibu saya. Nah, ini kalau ucapan ini terjadi pada seorang orang Arab, ya, maka maknanya adalah dia telah mentalak 3 sang istri. Sehingga sang istri pun tidak terima, akhirnya protes pada Rasulullah SAW agar hukum ini tidak berlaku. Sehingga akhirnya Allah turunkan ayat, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Al-ayah, ya. Qad sami'a Allah telah mendengar qawlan lati, perkataan seorang wanita, tujadiluka, yang telah bermujadalah, ya, kepada engkau Muhammad, ya, berdebat atau berargumentasi kepada engkau Muhammad, fi zawjiha, tentang permasalahan istrinya, suaminya, ya, tentang permasalahan suaminya, wa tashtaki ila Allah, dan dia pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu, dan Allah yasma'u, telah mendengar tahawurakuma, perdebatan antara keduanya, yaitu Rasulullah dan Khallah. Sehingga setelah itu terjadi apa? Hukum berubah. Orang yang menzihar kepada sang istri, maka dia tidak otomatis talak 3, ya. Kalau dia menzihar sang istri kemudian dia mengucapkan talak, maka terjadi talak. Tapi kalau dia tidak mentalak istrinya, maka hukumnya sang suami tidak mentalak, tetapi dia harus membayar kifarat, yaitu kifarat zihar, ya. Nanti kita bahas di waktu yang lainnya. Tetapi yang jadi masalah di sini, apakah hanya dengan mengucapkan engkau, menurut pandangan saya seperti ibu saya, atau seperti bibi saya, atau seperti keponakan saya, itu termasuk zihar? Maka ulama membahas permasalahan ini dalam kitab Al-Bajuri. Disebutkan di situ perkataan orang-orang Arab pada waktu itu, anti alayya ka zahri ummi, engkau menurut pandangan saya sebagaimana punggung ibu saya. Faka'annahu, maka seakan-akan dia berkata, qala markubuli, ya, markubuli minki, ya, aku menunggangi kamu, ya, kamarkubi min ummi, sebagaimana aku menunggangi ibu saya sendiri. Ay anti alayya muharramatun ka'ama anna ummi alayya muharramatun. Jadi perkataan dia, engkau seperti ibu saya sendiri, ini maksudnya adalah engkau haram saya hubungan denganmu atau hubungan badan denganmu sebagaimana keharaman saya kepada ibu saya sendiri. Jadi tidak hanya cukup mengatakan wajahmu mirip ibu saya, tanganmu mirip ibu saya, ya, terus kemudian matamu mirip tante saya, itu tidak cukup menjadikan seseorang ini zihar. Qauluhu anti alayya ka zahri ummi, perkataan orang yang mengatakan anti, engkau, alayya, menurut pandanganku, ka zahri ummi, sebagaimana punggung ibuku,
kinayatan sebagai kinayah, kata yang dikiaskan saja, bukan kata sesungguhnya. Faka'annahu, seakan-akan sang suami berkata, ya, markubi minki kamarkubi min ummi. Saya menunggangi kamu sebagaimana saya menunggangi ibu saya sendiri. Ai anti alayya, maksudnya adalah kamu wanita, alayya atasku, muharramatun haram, kama anna ummi, sebagaimana sesungguhnya ummiku atau ibuku, alayya atasku, muharramatun, diharamkan. Jadi maksud perkataan orang-orang itu, orang-orang Arab pada waktu itu, ketika dia mengatakan anti alayya kadzahri ummi, engkau menurut pandangan saya seperti punggung ibu saya, maksudnya engkau haram bagi saya sebagaimana haramnya saya terhadap ibu saya sendiri. Jadi tidak hanya cukup mengatakan wajahmu mirip ibu saya, tapi zihar ini dimaksud adalah ketika dia mengharamkan hubungan dia dengan istrinya sebagaimana hubungan haramnya dia kepada ibunya dalam segi apa? Hubungan jima atau hubungan suami istri, ya. Jadi bukan ketika dia melihat istrinya, kebetulan mungkin istrinya agak-agak mirip tantenya dia katakan kamu mirip tante saya. Itu tidak terjadi zihar, tapi zihar ini harus hubungannya, perkataan ini harus dihubungkan dengan keharaman si istri sebagaimana keharaman wanita-wanita yang haram dinikahi, ya, dalam masalah apa? Dalam masalah hubungan jima, ya, bukan perkara yang lain, bukan hanya tasbih, ya. Semoga dapat manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.